Hari ini insya Allah kita akan membahas kajian Islam ya tentang sifat malu atau al-haya. Nah, sifat malu secara bahasa al-haya berarti adalah menahan diri. Secara istilah, malu itu adalah sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan mencegah dari kelalaian terhadap hak Allah. Nah, Imam An-Nawawi menjelaskan malu itu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan hal buruk dan tidak melalaikan hak orang lain. Nah, di dalam Islam, sifat malu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena merupakan bagian dari iman. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain, malu itu tidak datang kecuali akan membawa kebaikan. Nah, jadi berdasarkan hadis ya bahwa malu itu merupakan tanda iman seseorang ya tadi ya. Jadi kalau seseorang itu sudah tidak ada rasa malu ya untuk berbuat maksiat ya, berbuat dosa, maka imannya ya berarti sangat lemah ya. Jadi indikator ya kuat lemahnya iman seseorang bisa dilihat dari sifat malu ya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian berdasarkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya di dalam surat Al-Qasas ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan rasa malu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa malu itu adalah sifat terpuji, khususnya dalam menjaga kehormatan diri. Nah, jadi di dalam Al-Qasas diceritakan dua orang wanita ya yang akan memberi makan ternaknya pada suatu tempat ya, ada sumber air. Namun di sana ya di sumber air tersebut banyak sekali, hampir semuanya adalah laki-laki ya yang untuk memberi makan ternak. Dan mereka itu rela ya menunggu lama supaya tidak berkumpul ya, tidak berdesak-desakan dengan laki-laki, sehingga ketika Nabi Musa ya ketika itu lewat ya melihat dua wanita itu sangat sabar ya, supaya tidak berdesakan tadi mereka menunggu lama, dan akhirnya Nabi Musa menolong mereka ya, memberi minum ya ternak kedua wanita itu. Nah, akhirnya ketika mereka pulang ya, maka ayah dari kedua wanita ini kok bisa cepat pulang gitu ya. Maka mereka katakan tadi ada yang membantu seorang pemuda. Nah, maka ayah dari kedua wanita ini ingin bertemu ya pemuda yang sudah menolong kedua anaknya, dan akhirnya salah satu anak perempuan ini dinikahkan ya dengan Nabi Musa. Nah, ini adalah menunjukkan ya wanita yang sangat menjaga kesucian diri ya, menjaga kehormatan ya, untuk tidak bercampur baur ya dengan laki-laki. Nah, ini merupakan contoh sifat malu yang sampai ya diagungkan Allah ya di dalam Al-Qur'an, menandakan bahwa sifat ini sangat disukai Allah ya, sifat yang sangat terpuji di sisi Allah. Nah, kemudian kita perlu mengenal ya jenis-jenis malu ini ada 3. Yang pertama, kita harus mempunyai ya rasa malu kepada Allah. Nah, yaitu diwujudkan dengan merasa diawasi ya oleh Allah, sehingga walaupun kita sendirian ya, tidak ada yang melihat, maka kita tidak akan bermaksiat ya, tidak meninggalkan maksiat ya, karena sadar ya, karena yakin bahwa Allah sedang melihat kita, mengawasi kita. Nah, maka kata Rasulullah ya di dalam hadis, Rasulullah bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, ini yang pertama harus kita miliki. Kita harus merasa malu bermaksiat ya kepada Allah, walaupun sendirian ya, tidak ada yang melihat. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah. Nah, jadi yang pertama di sini maknanya bukan hanya ini ya anggota tubuh, tapi hati kita. Kita bersihkan hati kita dari niat buruk ya, karena kita sadar betul bahwa Allah Maha mengetahui bahkan yang ada di dalam lubuk hati kita. Jadi kita tidak pernah ada niat buruk ya di dalam hati ya. Tidak ada iri, dengki, ria, sombong ya, ataupun niatan-niatan buruk untuk menzalimi orang lain. Nah, jangan pernah ada di hati kita
rasa benci, dengki, iri kepada orang lain. Nah, kalaupun kita melihat keburukan ya, maka kita di situ berlindung ya kepada Allah supaya kita tidak melakukan hal yang buruk seperti itu, dan kita mendoakan ya orang yang bermaksiat untuk mendapatkan hidayah. Nah, bukan malah kita menyebarluaskan ya keburukan. Yang terbaik tentunya kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar ya ketika melihat kemaksiatan. Bukan misalnya komen-komen tambah komen negatif dan lain-lain misalnya di medsos ya. Jadi kita betul-betul wujud rasa malu kepada Allah ini mulai dari hati ya, hati yang bersih, tidak ada niat buruk ya di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, wujud malu kepada Allah ini kita menjaga anggota tubuh kita dari maksiat ya, menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga telinga kita untuk tidak mendengar hal-hal yang buruk ya, gibah misalnya dan lain-lain. Kemudian mulut kita ya untuk tidak gibah, tidak adu domba, tidak mengolok, tidak berkata-kata buruk ya. Kemudian kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat yang maksiat dan lain-lain. Jadi kita sungguh menjaga ya anggota tubuh kita ini dari bermaksiat. Kemudian wujud malu kita ini juga senantiasa kita hadirkan ya untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Kita ingat betul bahwa kita di dunia ini harus sadar sepenuhnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Jadi misi kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah. Sehingga dari kita bangun sampai kita tidur lagi harus kita jaga ya, mulai dari pikiran, niat, perkataan, perbuatan, bagaimana semuanya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai pahala. Sehingga kita tidak asal berbicara ya, berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum melakukan aktivitas apapun ya. Sehingga karena kita yakin bahwa semua yang kita lakukan ya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semua yang kita pikirkan, kita lakukan, kita katakan, semuanya tercatat ada di kanan kiri kita ya. Malaikat yang senantiasa mencatat semua perbuatan kita, dan tidak ada satupun sebiji zarah pun yang luput dari catatannya, entah itu kebaikan atau keburukan. Sehingga dengan kita senantiasa ingat kematian ini, kita senantiasa mengisi detik demi detik kita, hari-hari kita untuk terus mengumpulkan amal-amal soleh. Karena di dunia ini semuanya tidak ada yang kita bawa ya, yang kita bawa nanti hanya amal soleh kita. Sebanyak apapun harta di dunia tidak akan bisa membayar ya azab yang akan menimpa kita. Walaupun sepenuh dunia kita memiliki emas, memiliki harta, tidak akan bisa membayar dosa-dosa ya yang akan mendatangkan azab kelak di yaumil akhir. Nah, sehingga kita benar-benar sadar ya, hari-hari kita jangan sampai kita lalai dari mengisi dengan kebaikan. Mulai dari bangun kita usahakan tahajud ya, kemudian tilawah Al-Qur'an, banyak-banyak bertobat, kemudian minimal kita setiap hari juga harus sedekah ya. Subuh, setelah subuh itu sangat utama, karena orang yang sedekah subuh maka akan didoakan ya oleh para malaikat untuk selalu dalam keselamatan, dan Allah berjanji akan melindunginya ya dan keluarganya dari segala macam keburukan. Nah, karena itu kadang ya kita jangan buru-buru menyalahkan ya ketika hal buruk terjadi pada kita, entah penyakit, kadang musibah apapun. Yang pertama harus kita evaluasi adalah diri kita. Sudahkah kita melindungi diri kita dan keluarga kita dengan sedekah, dengan doa-doa, dengan amal-amal soleh ya. Maka semakin kita mencintai Allah, maka Allah semakin mencintai kita. Dan wujud cintanya Allah, maka Allah akan selalu ya melindungi kita dan juga keluarga kita dari keburukan. Nah, itulah mengingat kematian itu ya, Masya Allah ya. Kata Rasulullah, manusia yang paling cerdas ya di muka bumi itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkannya. Nah, jadi bukan hanya mengingat tapi benar-benar menghitung apa yang sudah kukumpulkan untuk bekal di akhirat. Nah, mengingat kematian dan mempersiapkannya. Kemudian malu yang kedua itu adalah malu kepada manusia. Nah, malu kepada manusia ini kita senantiasa menjaga adab kita, tidak melakukan hal yang merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Nah, contoh yang merendahkan diri itu misalnya berkata kasar. Nah, berkata kasar itu sebenarnya
merendahkan diri kita sendiri, karena setiap yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan yang ada di kepala kita. Makanya dikatakan ya, teko itu tidak akan mengeluarkan selain apa isi teko itu. Misalnya kalau isi teko itu adalah teh, maka yang keluar pasti teh juga. Sama, apa yang keluar dari mulut kita itulah yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu kita harus jaga betul ya pikiran kita untuk senantiasa berpikir positif. Jangan pernah pikiran-pikiran negatif itu kita biarkan. Prasangka-prasangka buruk, kemudian pikiran-pikiran negatif, segera kita perbanyak istighfar ya. Kalau ada muncul pikiran negatif, maka segera kita beristighfar. Jangan sampai kita biarkan ada di kepala kita. Jadi kebanyakan ya penyakit itu dimulai dari pikiran ya. Nah, pikiran yang terus kita pendam, pikiran-pikiran negatif ya, maka itu akan merusak ya sistem tubuh kita, terutama daya tahan tubuh kita. Nah, dengan daya tahan tubuh yang rusak ini ya, maka sel-sel tubuh kita itu juga berontak ya. Jadi sebenarnya semua yang Allah ciptakan di alam ini kan senantiasa berzikir. Tapi ketika diajak untuk bermaksiat tadi, misalnya pikiran negatif ya, kemudian hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita, itu akan mempengaruhi ya kesehatan fisik. Nah, karena itu penting sekali di sini ya terhadap adab kita, khususnya untuk menjaga ya sifat malu kita kepada manusia dengan menjaga ya apa yang ada yang di dalam hati kita. Nah, karena itulah nanti yang akan keluar menjadi kata-kata kasar, kadang ya kata-kata yang buruk, itu akibat pikiran-pikiran yang buruk. Kemudian yang kedua, wujud rasa malu itu kita senantiasa tidak membuka aurat ya. Nah, jadi aurat kita itu di dalam surah An-Nur ya ayat 31 bisa kita lihat siapa saja yang bisa untuk melihat aurat kita itu tentunya adalah mahram kita ya. Orang tua, suami, anak kita ya. Nah, jadi ada di situ bisa dilihat An-Nur ya ayat 31 siapa saja yang boleh melihat. Maka di luar itu kita harus menutup aurat kita. Sekalipun di rumah ya, misalnya di rumah ada ipar kita, nah maka kita tetap harus menutup aurat. Makanya ada istilah ipar adalah maut itu ya, karena berawal dari seperti itu ya, mereka bukan mahram, sehingga kita harus tetap menutup aurat ya kalau misalnya ada orang lain ya, walaupun itu di rumah kita, apalagi di luar rumah. Nah, itu adalah wujud sifat malu kita ya kepada manusia. Kemudian juga menjaga sopan santun kita. Nah, jadi kalaupun ada permasalahan ya, kita tidak mudah emosi ya, tapi kita bertabayun ya, kita klarifikasi, tidak langsung marah-marah, misalnya langsung negatif pikirannya ya, karena semua itu pasti ada jalan yang lebih baik ya. Nah, itu adalah malu yang kedua ya, wujud malu kepada manusia. Yang ketiga, wujud malu itu adalah kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus sadar ya bahwa kita tidak pantas melakukan dosa walaupun tidak ada yang melihat. Nah, walaupun sendirian ya, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah. Karena ketika kita menzalimi diri kita sendiri ya, itu adalah awal ya kerusakan ya, ketika kita membiarkan ya dosa yang mungkin hari ini kita anggap remeh ya, yang kita anggap kecil, padahal ya di sisi Allah itu sangat besar. Nah, mungkin kita masih ingat ya kalau di zaman dahulu ya, ketika gibah itu langsung mulutnya bau busuk ya, karena gibah itu sama dengan kata Allah ya, memakan bangkai ya saudaranya sendiri. Nah, memakan daging mayat saudaranya sendiri. Jadi zaman dulu itu memang Allah perlihatkan karena saking jarangnya ya orang melakukan dosa. Tapi hari ini ya sudah tersebar sangat masif ya, bahkan dibuat konten-konten, entah itu kadang stand up komedi, entah kadang entertainment ya, yang seenaknya kadang mengolok-olok atau mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain ya. Maka tidak pantas ya itu kita lakukan, karena semua keburukan ya itu akan kembali kepada diri kita. Nah, justru orang yang kita zolimi ya, baik dengan perkataan, perbuatan, maka pada dasarnya kita mengirim pahala kepada orang tersebut ya. Dan bahkan kalau belum cukup ya pahala kita membayar ya dosa akibat kezaliman kita, dosa orang yang kita zalimi itu bahkan akan ditanggung ya oleh orang yang berbuat zalim. Nah, jadi kita memang
Ingat ya bahwa sifat malu ini wajib ya, harus kita usahakan. Dan tadi ada 3 ya, malu kepada Allah, kepada manusia, dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri ya orang yang memiliki sifat malu, yang pertama tadi menjaga pandangan ya. Kita harus hati-hati sekarang ini ya, sangat mudah ya di medsos ya, hal-hal yang negatif ya dengan mudahnya dilihat ya. Kalau zaman dulu tuh kan sensornya luar biasa ya, masih zaman cuman TVRI yang kita lihat ya, itu pun juga terbatas ya tayangannya. Tapi hari ini 24 jam ya orang bisa melihat hal-hal ya, entah yang buruk yang baik, tergantung kita ya untuk berusaha menjaga pandangan. Jadi kita harus sadar betul tadi pengawasan Allah, sehingga kita menjaga mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian yang kedua tadi cirinya menjaga lisan ya dari berkata kotor. Jadi jangan sampai ya sekarang ini ibu-ibu ya sangat terbiasa anak-anak itu anjir, kadang bahasanya apa tuh saya dengar ya, sama temannya itu bodoh, ya Allah, nauzubillah ya. Jadi lisan anak-anak hari ini itu mudah sekali mengucapkan kata-kata kotor karena katanya terbiasa mereka ketika main game katanya itu, atau umpatan-umpatan ya, terbiasa dikit-dikit bahasa-bahasa kotor ya. Nah, maka ini perlu ya kita tanamkan kembali ya kepada anak-anak kita, untuk pada kita tentunya orang tua ya, untuk memberikan keteladanan ya, mulai dari kita untuk tidak berkata-kata kotor ya. Kemudian menutup aurat tadi dengan baik, dan juga tidak suka pamer maksiat. Nah, ini hati-hati ya ketika maksiat itu dipamerkan ya, misalnya lagi melakukan dugem misalnya, di-upload sebagai status ya. Nah, berarti bangga ya. Hari ini itu banyak anak-anak live TikTok tapi tidak memakai membuka aurat, kadang seperti itu. Ini beberapa kali saya temui ya di antara anak-anak murid saya itu. Nah, mereka tidak sadar ya, itu sebenarnya mereka sedang bermaksiat kan ketika tidak menutup aurat, tapi mereka bangga dengan kecantikannya ya, seperti itu. Dan itu biasanya saya panggil, saya sampaikan ya, itu karena kebanyakan anak-anak itu tidak paham ya, mereka merasa itu ruang pribadi mereka, tidak sadar bahwa itu suatu kemaksiatan ya, yang apabila dipamerkan maksiat itu mengundang ya murka Allah. Jadi kalau kemaksiatan itu masih ditutupi Allah masih sayang. Tapi kalau sudah kemaksiatan itu terbongkar ya, berarti tanda-tanda Allah sudah murka ya, karena sudah terlalu sering. Nah, jadi orang yang kemaksiatannya itu sampai terbongkar itu biasanya yang sudah sering. Ada sampai yang meninggal lagi berzina ya, nauzubillah min zalik ya. Ada kita dengar berita kadang lagi di hotel ya, meninggal lagi bermaksiat, nauzubillah ya. Jadi itu berarti memang sudah kebiasaannya, karena Allah berjanji ya akan mewafatkan seseorang itu sesuai kebiasaannya. Nah, kalau dia biasa bermaksiat, biasa berzina, maka dia akan meninggal dalam kondisi berzina. Dan kita melihat, Masya Allah ya, ada orang yang meninggal sedang sholat, sedang mengaji, sedang berdakwah ya, karena itulah kebiasaan dia selalu melakukan kebaikan. Akhirnya Allah panggil dia saat dia melakukan kebaikan tersebut ya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dijaga oleh Allah, tentunya dengan kita berupaya untuk menjaga diri kita tadi ya, dengan sifat malu ini, menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat ya. Sekalipun tidak ada yang melihat kita, tapi kita yakin bahwa Allah yang Maha melihat, serta malaikat selalu mencatat setiap apapun yang kita katakan, kita lakukan ya. Kemudian ciri-ciri juga harus berhati-hati ya dalam pergaulan. Nah, teman ini sangat mempengaruhi ya, itu sudah sangat jelas ya, apalagi anak-anak muda hari ini ya, mereka itu seakan-akan tidak bisa hidup tanpa teman ya, bahkan mereka rela kadang ya melakukan apapun demi diakui ya sebagai satu circle, satu gengnya ya, tidak peduli di situ kelompok merokok, kelompok yang ya itu ya, anak pergaulan anak sekarang itu kalau udah kumpul-kumpul main game bareng, merokok atau vape segala macam ya, dan itu akan menyeret mereka kepada yang lebih jauh lagi, takutnya ya narkoba di situ ya. Jadi banyak sekali ya akibat pergaulan seperti itu, anak-anak terseret ya dalam hal-hal negatif. Nah, kita juga orang tua sama ya, kalau hari ini kita lihat kadang dengan
geng-geng ya, geng-geng sosialita misalnya, sibuk pamer ya, pamer harta, pamer segala macam ya, dengan gengnya itu merasa bangga misalnya ya, lagi di mana melakukan kelalaian ya. Dan sebaliknya teman-teman yang baik itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi pada kebaikan ya. Jadi ini penting sekali untuk menjaga sifat malu kita, untuk menghindari tadi ya pergaulan yang buruk. Nah, kemudian keutamaan sifat malu tadi ya, karena merupakan salah satu cabang dari iman, maka semakin kita pupuk subur ya rasa malu untuk senantiasa ya menjaga harga diri kita, kesucian kita untuk tidak bermaksiat, maka itu akan terus menumbuh suburkan iman kita. Sebaliknya, kalau kita abaikan ya sifat malu ini, maka iman kita pun akan berkurang ya. Jadi lemah kuatnya iman itu sangat dipengaruhi oleh rasa malu kita. Semakin kita tidak ada rasa malu ya, tidak ada rasa mengagungkan Allah, maka iman kita pun akan semakin lemah ya. Nah, lama-lama iman ini bisa mati bahkan ya. Kalau imannya sudah mati, ya ibarat orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang buta, sehingga semua ditabrak ya, tidak lagi mempertimbangkan syariat ya, baik perkataan perbuatannya. Nah, kemudian sifat malu itu akan membawa pada kebaikan. Nah, kalau kita senantiasa hadirkan ya rasa malu kepada Allah untuk bermaksiat, maka kita selalu berpikir hati-hati. Nah, kalau kita dilihat orang saja malu misalnya ya melakukan sesuatu hal, kalau kita dilihat orang saja malu, harusnya kita lebih malu lagi kalau Allah melihat kita. Nah, jangan sampai kita kalau sendirian gak malu bermaksiat misalnya, asik gitu ya nonton yang negatif misalnya, tapi kalau di depan orang kita malu, nah berarti kita belum sadar ya pengawasan Allah, belum sepenuhnya ya rasa malu kepada Allah itu tertanam dalam diri kita. Nah, kemudian rasa malu itu mencegah tadi ya dari dosa sehingga menjadi penyebab ya masuknya surga ya. Jadi dengan rasa malu ini salah satu ya yang menyebabkan kita bisa masuk surga, karena akan mencegah kita dari berbuat dosa. Dan malu ini juga mendatangkan ya cinta Allah, karena Allah sangat mencintai hambanya yang senantiasa menjaga kehormatan ya dan kesucian dirinya. Jadi itulah beberapa keutamaan rasa malu. Dan bahaya hilangnya rasa malu. Maka Rasulullah bersabda di sini, jika kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Nah, jadi jika rasa malu itu hilang, seseorang itu akan mudah melakukan dosa tanpa rasa bersalah. Nah, jadi kalau bermaksiat tidak merasa salah, berarti sudah hilang ya rasa malunya. Maka dampaknya akan mudah tadi terjerumus ke dalam maksiat ya, kemudian akhlak itu semakin rusak. Nah, kita bisa lihat ya di luar sana ya. Di luar itu kalau yang pernah mungkin ya ke luar negeri itu di jalan-jalan ya mereka ciuman, mereka bermaksiat ya. Nauzubillah min zalik ya, sudah tidak ada rasa malu. Nah, seperti itu ya, kita bersyukur ya karena dengan Islam ini ya kita masih terjaga. Nah, bayangkan tuh kalau tidak ada Islam ya, makanya mereka mau LGBT, mau apapun mereka merasa sah-sah saja ya. Ada rusak sekali akhlak akibat ya tidak adanya rasa malu. Nah, kemudian iman itu akan tergerus ya, hilang sedikit demi sedikit dengan hilangnya rasa malu. Nah, yang terakhir di sini bagaimana ya caranya kita menumbuhkan rasa malu? Yang pertama tentunya kita tingkatkan iman kita. Semakin iman kita kuat ya, maka malu itu akan semakin kuat. Sebaliknya kalau iman kita melemah, maka rasa malu itu juga akan melemah. Karena itu kita perkuat iman dengan memperbanyak ibadah ya. Berbanyak amal-amal sunnah tentunya, karena kalau yang wajib itu sudah tidak ada tawar-menawar ya, harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka kita perbanyak amalan sunnah ya, sholat duha, sholat qiyamul lail ya, tahajud, kemudian kita sholat-sholat yang lain ya, bisa sholat tasbih, sholat taubat ya, kemudian tentunya sholat rawatib itu yang sangat muakkad ya, dianjurkan sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Kemudian juga zikir. Nah, kita perbanyak setiap ada kesempatan ya, baik kita berbaring, duduk, jangan pernah kita melupakan Allah, senantiasa berzikir sambil ibu-ibu olahraga gitu ya.
Kalau jalannya naik, nah baca Allahu Akbar ya. Kalau jalannya menurun, baca subhanallah. Tapi kalau datar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jadi berzikir terus sepanjang melakukan aktivitas apapun. Sambil masak ya kita baca misalnya inna ataina kal kausar atau apapun ya, zikir masya Allah, salawat, istighfar, la ilaha illallah. Jangan pernah kita kosong ya dari mengingat Allah ya, baik zikir hati, zikir lisan ya, apalagi dengan zikir pikiran ya. Misalnya kita lagi jalan, lihat bentuk awan, lihat langit, lihat macam-macam ya, keindahan bunga atau misalnya apa sambil jalan, subhanallah ya, masya Allah, senantiasa kita ingat ya akan kuasa Allah. Maka luar biasa ya, itulah yang akan terus menghubungkan kita dengan Allah. Selama kita itu mengingat Allah, maka kita seakan-akan itu berpegangan pada suatu tali yang kokoh. Maka kita senantiasa di dalam petunjuk ya. Sebaliknya kalau kita lupakan Allah, kita ibarat memutus ya tali itu. Nah maka kita bisa kemana-mana ya, terbang sana kemari. Dan itulah yang awal mulai terjadinya pelanggaran-pelanggaran ya, ketika kita melupakan Allah. Nah kemudian yang kedua, tentunya tadi ya, meningkatkan iman ini pertama dengan ilmu, memang ya ilmu, kemudian dengan amal soleh tadi, ibadah, berzikir. Nah kemudian yang kedua, kita tingkatkan ya perasaan tadi bahwa muraqabatullah ya, merasa diawasi Allah. Kita ingat selalu bahwa Allah maha melihat ya, bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga tadi ya kita benar-benar bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati ya. Kemudian juga kita sadar ya bahwa Allah maha melihat, maka kita tidak melakukan maksiat sekalipun kita sendirian, tidak ada yang melihat kita. Kemudian yang ketiga, kita berteman ya dengan orang-orang soleh, lingkungan yang baik ya, masya Allah, ini akan mencas iman kita. Makanya kalau ulama zaman dulu itu ya, mereka senantiasa berusaha ya untuk berkunjung ya ke ulama-ulama itu supaya dapat ya energi positifnya itu akan terpengaruh ya. Nah semakin baik ya lingkungan kita, maka itu juga akan mempengaruhi akhlak kita, dan lingkungan yang buruk juga akan mempengaruhi. Nah kemudian yang keempat, menjaga pandangan tadi ya, kita hati-hati ya melihat. Makanya jangan tontonan itu yang orang-orang pamer terus ya, jadi kita nggak bersyukur kadang ya kalau yang dilihat. Misalnya hati-hati juga kadang kalau lihat status ya, lihat orang senang muncul ya, nggak bersyukur, aduh kok aku paling menderita, kayaknya seperti itu ya. Tapi makanya kata Rasul ya, kalau urusan dunia kita jangan lihat-lihat ke atas ya, kita banyak memandang ke bawah. Jangan sukanya lihat rumah-rumah mewah terus dilihat misalnya, membuat kita itu nggak bersyukur ya. Tapi kita lihatlah banyak yang lebih susah ya dari kita, maka kita akan lebih banyak bersyukur. Itu bentuk menjaga pandangan. Makanya hindarilah ya kalau konten-konten yang membuat kita itu lalai, membuat kita tidak bersyukur. Apalagi kalau sudah lihat yang oplas-oplas misalnya, tergiur juga mau operasi plastik misalnya, nauzubillah ya, jadi merubah ciptaan Allah itu haram ya. Nah jadi jangan sampai kita gara-gara pengen muda terus ya, pengennya cantik terus misalnya, tapi dengan cara yang haram, maka itu ya akibat biasanya pandangan kan awalnya ya, melihat orang kok kayaknya bisa muda terus, awet muda dengan oplas segala macam ya. Nah kan merusak nanti pikiran kita dan juga memunculkan keinginan ya untuk melakukan hal yang sama. Nah kemudian pergaulan itu juga kita hati-hati, karena dari pandangan, dari pergaulan inilah muncul pintu-pintu dosa itu semakin terbuka. Nah kemudian tadi yang terakhir ya, untuk menumbuhkan sifat malu, yaitu kita senantiasa mengingat kematian ya. Kita tidak tahu kapanpun ya, bisa saja bahkan kematian ini lebih dekat dari urat leher kita sendiri, karena mereka itu udah siap-siap saja tuh malaikat maut, kapanpun Allah perintahkan, dimanapun dia langsung ya, tidak menunggu 1 detik atau berapa detik berikutnya, langsung. Maka kita harus siap. Bagaimana kita senantiasa siap ketika dicabut nyawa kita, entah detik berikutnya, hari berikutnya, maka kita senantiasa mempersiapkan diri dengan cara, kalau kita bermaksiat segera bertobat, jangan pernah kita menunda tobat. Kelalaian apapun langsung kita istighfar, kemudian diisi waktu dengan amal-amal soleh. Jadi nggak ada sebenarnya kita itu waktu santai ya, karena
mungkin kita belum ngaji bisa 1 juz 2 juz ya. Nah kalau target kita sedikit ya kebanyakan santai akhirnya. Makanya coba kita target misalnya minimal 1 juz sehari. Kita target zikir misalnya 1000 la ilaha illallah, salawat 1000 misalnya, atau istighfarnya 1000, pasti kita akan sibuk sekali. Nah sibuk menghafal Al-Quran, sudah berapa ayat yang kita hafal hari ini, kemudian sudahkah kita melakukan amal-amal yang lain, maka waktu-waktu itu rasanya sangat kurang ya. Bukan waktu kita untuk mengisi amal-amal soleh itu sebenarnya tidak akan pernah cukup kalau kita punya ya planning yang banyak ya. Setiap hari-hari kita ini kita perbanyak planning untuk melakukan amal-amal soleh. Maka dengan senantiasa ingat kematian ya, maka kita sungguh-sungguh mempersiapkannya. Nah coba kalau kita udah siap ya, sehari udah banyak ngaji, sudah banyak bersedekah, melakukan kebaikan, pasti tenang ya hati kita. Bahkan kita akan rindu nanti bertemu Allah ya, karena dunia itu betapa melelahkan ya bagi orang beriman, betapa seperti penjara ya. Bahkan kematian itu dirindukan kalau sudah siap ya, hati bersih, pasti sangat rindu ya bertemu dengan Allah yang maha luar biasa ya, maha rahman, maha rahim. Tentu lebih kita cintai ya daripada kehidupan di dunia ya. Nah jadi kalau kita masih belum selalu merasa ini ya, berarti kita harus perbanyak lagi mengingat kematian ya, mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh. Nah jadi bagaimana kita meneladani ya para sahabat ya, betapa mereka itu mempunyai rasa malu ya, terutama Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling malu ya. Diriwayatkan Rasulullah itu bahkan lebih pemalu daripada gadis perawan di balik tabirnya. Nah beliau sangat berhati-hati sekali ya berkata-kata ya, senantiasa berpikir sebelum bertindak. Coba kita lihat kata-kata Rasul itu tidak ada satupun yang sia-sia, semua tertuang ya dalam hadis ya, perkataan beliau, perbuatan beliau ya, semua di dalam hadis-hadis yang jumlahnya banyak ya, ribuan lebih itu ya. Semua itulah yang Rasulullah lakukan sepanjang hidup ya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang benar-benar terpampang jelas ya apa yang dilakukan dari bangun tidur sampai beliau tidur lagi. Semuanya kita tahu ya, Masya Allah. Jadi benar-benar tertata, benar-benar tidak ada yang sia-sia ya dalam kehidupan beliau. Nah kemudian sebagai penutup ya, jadi kita sadar tadi bahwa sifat malu ini merupakan cabang iman ya. Maka untuk menjaga iman kita, maka kita harus ya jaga sifat malu kita tadi ya. Kemudian malu ini adalah akhlak ya yang sangat terpuji, yang dicintai Allah, karena itu akan membawa kebaikan dan juga akan menjaga seseorang dari melakukan dosa ya. Kemudian kalau hilang ya rasa malu, berarti tanda rusaknya iman seseorang. Nah jadi kalau sudah tidak malu membuka aurat ya, kemudian tidak malu bergibah misalnya atau melihat hal-hal buruk, berarti iman kita ini sedang rusak ya. Jangan kita sakit fisik aja yang kalang kabut cari obat ya. Sebenarnya penyakit hati ini harus lebih kita waspadai. Kalau sakit fisik kita sabar, ikhlas, itu Masya Allah ya, mendatangkan pahala yang sangat besar dan menghapus ya dosa-dosa kita. Tapi kalau sakit dari hati ya, sakit iman, rusaknya iman, ini kalau kita tidak taubati, itu justru membawa kesengsaraan di akhirat ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena itu kita harus lebih waspada ya ketika iman ini sudah rusak ya, rasa malu tadi sudah hilang ya, kemudian ada iri, ada dengki di dalam pikiran kita ya, kemudian sukaria misalnya, pamer, nauzubillah ya, sombong misalnya. Nah itu harus lebih kita waspadai ya daripada penyakit fisik. Lebih dari kewaspadaan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah kemudian tentunya kita senantiasa berdoa ya kepada Allah, supaya Allah senantiasa ya memberikan kita petunjuk ya, kemudian ketakwaan ya, supaya kita senantiasa diberikan kekuatan ya untuk menjaga kehormatan diri kita dan kecukupan. Nah, di sini ada doanya, Allahumma inni as'aluka al-huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri dan kecukupan. Ya, jadi memang
Kita berdoa kepada Allah, karena kita ini memang tidak ada daya upaya ya, kalau tanpa anugerah Allah kita nggak bisa jadi orang baik kalau bukan karena Allah memilih kita. Nah, Allah memilih kita hari ini hadir ya di majelis ilmu. Allah memberikan kita petunjuk untuk berada di dalam kebaikan. Nah, kalau bukan karena anugerah Allah, kita juga tidak kuasa. Karena itu senantiasa kita memohon ya tadi kepada Allah petunjuk, hidayah, ketakwaan ya, kemudian kehormatan diri, dan senantiasa merasa cukup ya, qanaah. Nah, karena awal dari keburukan itu juga ketika kita tidak pernah merasa cukup ya. Nah, tapi kalau kita senantiasa qanaah, merasa cukup ya, Masya Allah, hati itu tenang ya, karena kita sadar betul kalau urusan dunia ya, rezeki, ajal ya, maut itu sudah diatur. Nah, yang perlu kita usahakan itu bagaimana hari-hari kita, menit-menit waktu kita untuk senantiasa menambah ya amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Walau bisawab, rahimakum.